Kami semua keluarga besar Bank Negara Indonesia cabang Kupang boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat peristiwa yang dahsyat ini, peristiwa di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Terima kasih buat pernyataan-Mu Tuhan, dan hari ini kami memperingati, dan biarlah dalam peringatan ini Tuhan boleh berkenan bicara bagi kami. Tuhan, sampaikanlah pesan-pesan-Mu dalam jam pemberitaan ini, sebab firman-Mu segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kepercayaan untuk masih mendengarkan firman. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami, dan biar kami semua diberkati pada perayaan ini dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap dan rindu diberkati bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini Tuhan izinkan kita semua boleh ada di dalam perayaan Natal bersama. Saya percaya bahwa ini mungkin bukan perayaan yang pertama di bulan ini, ya, karena kita sudah sampai hampir sedikit lagi di penghujung daripada tahun 2024, dan kita sudah mengikuti banyak momentum Natal yang kita rayakan bersama. Dan hari ini kita bersyukur bersama dengan Bank Negara Indonesia BNI kita boleh merayakan Natal. Baik tema yang di depan kita, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, adalah tema PGI dan tema KWI, ya, yang diangkat menjadi tema nasional untuk kita semua di tahun 2024 ini. Saudara, kalau melihat pada tema ini atau ajakan ini, maka ini tentu bermakna yang sangat penting buat kita. Tentu bukan ajakan secara hurufiah, sebab kalau kita menerjemahkan tema ini sebagai ajakan secara hurufiah, maka rasanya adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Bagi orang tertentu mungkin karena punya duit yang banyak, tetapi kalau mau pergi ke Bethlehem itu membutuhkan biaya yang cukup besar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selain biaya yang cukup besar, waktu juga kita butuhkan. Lalu kemudian saudara, daerah Bethlehem itu sekarang bukan di daerah Yerusalem, tetapi di daerah Palestina. Jadi kalau saudara mau ke Bethlehem, pikir bye-bye dulu ya saudara. Jadi ajakan ini ke Bethlehem tentu bukanlah ajakan secara hurufiah, tetapi tentu ketika PGI dan KWI mengangkat tema ini, tentu di dalamnya yang dimaksudkan adalah arti atau makna rohani yang ada di balik peristiwa Bethlehem itu. Nah, karena itu subtema yang diangkat buat kita pada malam hari ini, Journey to Wondrous Hope, artinya perjalanan menuju pengharapan yang menakjubkan. Saudara, itu menjadi salah satu makna kita mau pergi ke Bethlehem. Saudara, kalau kita bicara soal Bethlehem, kita sedang berbicara tentang pengharapan-pengharapan yang menakjubkan. Ketika kita bicara soal Bethlehem, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang ada di Bethlehem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kota Bethlehem itu kota yang didirikan sekitar tahun 1250 sebelum Masehi atau sebelum Kristus datang. Kota ini sudah ada. Kota ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang merupakan salah satu daerah yang dibagi pada waktu bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-19, 20 dan seterusnya, kita menemukan pembagian daerah-daerah di mana tempat orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu berada. Dan salah satu daerah yang menjadi tempat orang-orang Israel itu ada adalah kota Bethlehem. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa disebut Bethlehem? Karena dari dua suku kata.
Bet artinya rumah dan lehem artinya roti. Jadi Betlehem itu artinya rumah roti. Nah, kenapa disebut rumah roti? Saudara, Betlehem ini rupanya tempat persinggahan. Jadi orang-orang kalau mau perjalanan ke satu kota tertentu, mereka sering singgah di Betlehem. Ibaratnya Betlehem ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti Esau. Orang singgah beli jagung pulut di sana, orang singgah beli cucur di sana, orang singgah beli pokoknya makanan-makanan yang ada. Nah, itu Betlehem, saudara. Betlehem itu tempat persinggahan, orang mendapatkan perbekalan untuk perjalanan selanjutnya. Sehingga kota itu disebut kota roti atau rumah roti. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun dia disebut rumah roti atau kota roti, dia bukan kota yang besar, dia kota yang kecil. Sesuai dengan nubuatan dari kitab Maleakhi pasal yang kelima ayat yang kedua, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Betlehem itu sekali-kali disebut sebagai kota yang terkecil di antara semua kota yang ada di Yehuda. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Betlehem ini kota yang sangat kecil, kota yang tidak ada perbandingannya dengan kota-kota yang lain yang ada di sekitaran daerah penguasaan orang-orang Israel tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi luar biasa, dari kota inilah nubuatan tentang Yesus Kristus akan lahir di kota itu. Nubuatan itu muncul dari kitab Maleakhi pasal 5 ayat 2. Itu sekitar 650 tahun sebelum Yesus Kristus datang. Jadi 650 tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang pemimpin besar, raja di atas segala raja yang akan memerintah, dan dia lahir dari kota kecil yang namanya Betlehem. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi setelah 650 tahun kemudian, di mana berita penggenapan itu digenapi atau nubuatan itu digenapi di dalam Yesus Kristus, kota Betlehem sudah berubah. Kota Betlehem bukan lagi kota yang terkecil, tapi kota yang luar biasa. Lihat dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan sekali-kali Betlehem bukan yang terkecil di antara suku Yehuda. Padahal dulu Mika bilang ini kota-kota terkecil. Tapi setelah 650 tahun setelah Yesus lahir di kota itu bukan lagi kota yang terkecil. Kota itu menjadi kota yang luar biasa, kota yang terkenal. Bahkan sampai hari ini kota Betlehem itu kota yang sangat viral di mana-mana. Bahkan lagu-lagu orang Karang, ya lagu Natal itu banyak yang saudaraku ada kata Betlehem, Betlehem, Betlehem di sana. Kenapa? Karena Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja itu hadir di kota itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita semua diajak menuju ke Betlehem, kalau kita semua diajak ke Betlehem, itu artinya kita sedang dibawa kepada suatu pengharapan. Dengar baik-baik, mungkin kadang-kala kita berpikir kita ini orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi saudara dengar baik pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana Tuhan mampu mengubahkan Betlehem menjadi kota yang besar, Tuhan juga mampu mengubah hidup saudara dan saya menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Maka jangan takut, bersama dengan Tuhan ada pengharapan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan dalam pengharapan, saudara. Karena kita yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang hebat dan luar biasa. Makanya saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu pertama kali bukan dikunjungi oleh orang besar, bukan dikunjungi oleh para bangsawan, bukan dikunjungi oleh orang-orang hebat, tetapi dikunjungi oleh gembala-gembala. Gembala-gembala yang saudaraku punya strata di bawah menengah ke bawah. Saudara, bahkan mereka dianggap sama dengan orang berdosa. Ya, padahal
mereka bukan pezina, bukan perampok, bukan pencuri. Tapi di mata orang Yahudi, di mata ahli Taurat dan orang Farisi, gembala-gembala itu orang kotor, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Tetapi dengarkan baik-baik, waktu Yesus datang berita surgawi tidak disampaikan kepada tadi saya sebut bangsawan, bukan kepada orang-orang penting, tapi kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya tanpa pengharapan. Amin. Karena itu jangan takut, bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Bersama dengan Tuhan pasti kita akan melihat pengharapan-pengharapan yang menakjubkan. Marilah kita pergi ke Bethlehem, sebab tanpa Bethlehem Anda dan saya tidak ada pengharapan. Karena Bethlehem bicara tentang Yesus. Bethlehem bicara tentang bukan hanya sekedar kota yang pernah ada, tapi Bethlehem adalah suatu tempat yang penting bagi hidup kekristenan kita. Karena itu kalau PGI dan KWI bikin tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu artinya saudara ada sesuatu yang mau disampaikan buat kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh respon Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada yang namanya tanpa pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Saya mau baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saudara dengarkan baik-baik ayat ini. Berkata begini kitab Roma pasal yang kelima ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena ada kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih Allah atau Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia, itu adalah saudaraku kasih yang dinyatakan kepada kita, disertai dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Makanya orang kalau ada di dalam Tuhan, tidak ada hidup yang saudaraku, tidak ada jalan keluar. Kalau orang di dalam Tuhan, tidak ada hidup yang namanya saudaraku jalan buntu. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, maka selalu saja ada pengharapan. Karena Yesus datang sebagai kasih yang dinyatakan di tengah-tengah dunia, bukan untuk tidak memberikan pengharapan, tapi berikan pengharapan kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah, maukah kita responi Dia di dalam hidup kita? Maukah kita saudaraku menyambut Dia di dalam hidup kita? Ingat ayat tadi mengatakan kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Bukan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan di kota Bethlehem lagi. Bethlehem yang sesungguhnya adalah diri saudara dan saya. Bethlehem yang sesungguhnya bukan yang ada di Palestina. Bethlehem yang sesungguhnya adalah hati kita semua, yang mana Tuhan Yesus mau ada di dalamnya. Dan kalau Dia ada di dalamnya, maka ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang hanya sebut diri Kristen, banyak orang yang saudara KTP-nya Kristen, tetapi saudara Yesusnya memang hanya lahir di Bethlehem, tidak ada di dalam depung hati. Saudara, Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus pernah bilang begini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok-ngetok, adakah orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku? Itu artinya Tuhan ada di luar, Tuhan sudah ada di dalam. Siapa mereka? Ayat itu mengatakan jemaat Laodikia. Jemaat itu artinya apa? Orang Kristen. Jemaat itu artinya orang-orang yang sudah tahu Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak ada dalam hidup mereka, Tuhan tidak ada di dalam hati mereka, Tuhan ada di luar. Saudara, dari ayat itulah muncul gambar yang kita sering lihat di mana-mana ya. Gambar itu Yesus berdiri di muka pintu, lalu di tangan ada taruh di pintu semacam lagi ketok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan itu gambar menarik, karena saudara di pintu itu tidak ada depung, nggak ada. Soalnya ada depung handle, tidak ada. Kenapa pelukis itu menggambar begitu, saudara?
Kenapa? Jawabannya begini, karena sesungguhnya ayat ini sedang mau diberitahukan kepada kita lewat gambar itu, bahwa sudah adakah orang-orang yang respon Tuhan, adakah orang-orang yang mau menanggapi Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan datang memperdengarkan suaranya. Lewat Natal kita semua mendengarkan peristiwa kelahiran Yesus. Kita semua belajar tentang Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi sekali lagi, adakah kita betul-betul jadi Bethlehem yang mana Tuhan hadir dalam hidup kita? Lagu yang sudah cukup viral, yang sering dinyanyikan, ya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di Bethlehem. Begitu. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hati. Lahir di hati. Sebab kalau tidak lahir di hati, percuma. Natalmu hanya seremonial. Natalmu cuma perayaan. Natalmu cuma sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya, perjalanan hidup kita ke depan penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Yesus lahir di hati ke belum? Hah? Atau cuma lahir di Bethlehem? Nah, kalau masih di Bethlehem, nah mari kau lihat ini tema, ya saudara responi Tuhan dalam potongku hidup, supaya betul-betul lahir di Bethlehem. Nah, bukan di Bethlehem tapi lahir di hati. Itu ajakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya lihat ini tema, saya merasakan saudara bahwa Tuhan baik sekali buat orang-orang di akhir zaman ini. Tuhan baik sekali buat orang-orang Kristen. Sebab saya mesti katakan bahwa saudara ada begitu banyak orang Kristen yang betul-betul belum terima Yesus dalam depu hidup, belum lahir dalam depu hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak kita lihat sesuai dengan konteks cerita kita, bagaimana saudara orang kalau betul-betul mengalami Kristus dalam hidup, betul-betul orang itu jadi Bethlehem. Yesus lahir dalam depun diri, Yesus lahir dalam depun hidup. Apa yang terjadi dalam pribadi orang itu? Saudara yang terkasih, mari kita lihat Lukas pasal yang kedua. Perhatikan, saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Lukas pasal yang kedua, saudara yang terkasih, mulai ayat yang ke-9 dan ayat 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kemudian di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, ya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau hidup ini menjadi Bethlehem, Yesus lahir di sana. Tadi ayat itu mengatakan gembala-gembala awalnya ada dalam suatu ketakutan. Gembala-gembala ada di padang dan penuh ketakutan. Tetapi ketika berita sorgawi itu datang lewat para malaikat, dan gembala-gembala itu mendengarkan berita sorgawi itu, Alkitab berkata dengan jelas, berita itu mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera ada di bumi. Itu berarti saudaraku, kalau Yesus lahir di Bethlehem, Kristus itu lahir di Bethlehem, Kristus yang datang itu bukan saudaraku justru menghadirkan ketakutan, tapi Kristus yang datang itu melenyapkan ketakutan dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen yang betul-betul ada di Bethlehem, hidup kita adalah Bethlehem, hati kita adalah Bethlehem, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti ada damai di dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Saya tadi sebelum datang
Saudara terkasih dalam Tuhan, kurang lebih jam 3:30 saya ditelepon. Ya, Pak Pendeta, kami semua sudah kumpul, tidak ada yang sisa. Saya bilang, oh karena semua kumpul. Ya, Bapak, selama kurang lebih 1 tahun ini, kami saudara-saudara ini ada 12 orang Bapak. Maka kami sempat rogor satu dengan yang lain. Kami bakalai, kami ini, kami itu, saudara. Jadi sekarang kami sudah kumpul semua. Bapak tolong datang doa kok kami berdamai sudah. Saudara, lalu saya bercanda di handphone. Saya bilang, iya beta Bima, ingat toh, jangan habis Desember nanti gosong poin ulang lagi. Karena ada banyak orang Kristen begitu kan. Ya. Pas Natal damai, keluar masuk rumah cium hidung, cium testa, cium semua. Damai, damainya pas Natal sah. Nanti habis Natal kowe ulang lagi. Saudara yang terkasih dalam, itu namanya Yesus hadir hanya bulan Desember. Habis Januari Yesus hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti datang lagi Yesusnya kapan? Desember lagi baru Yesusnya datang. Makanya damainya cuma ada di Desember. Orang Kristen yang begini sesungguhnya Yesus belum hadir dalam hidupnya. Itu karenanya sekedar perayaan semata. Tetapi kalau benar-benar Kristus ada dalam hidupnya, damai yang Allah berikan itu tidak akan pernah pergi dari dalam hidup saudara dan saya. Karena damai yang Allah berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita sekalian. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan apa yang diberikan oleh aku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan takut, saudaraku. Itu ayat bilang begitu. Ya. Jadi orang Kristen kalau ada Yesus dalam dia pun hidup, rumah tangga aman. Orang Kristen kalau ada Yesus dalam dia pun hidup, saudara terkasih dalam Tuhan, ada kedamaian. Orang Kristen kalau ada Yesus dalam dia pun hidup, maka sekali lagi di kantor ada kedamaian. Tapi kalau sonde berat. Makanya momen Natal ini adalah momen di mana kita mau menghadirkan Yesus dalam kita pun hidup. Ada amin? Amin. Saudara, kalau sudah ada damai, itu betul sudah ada harapan. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, cek dan recheck. Orang-orang yang bunuh diri itu kira-kira ada damai atau tidak? Tidak. Itu karena tidak ada damai. Saya belum pernah dengar berita ada yang mengatakan bahwa dia sambil menyanyi glory, glory, haleluya, lalu angkat pisau horor dari leher. Saudara, itu orang sudah ada damai, baru dia saudara bunuh diri. Tidak ada orang minum baygon sambil menyanyi. Ya. And excelsis Deo. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu hanya orang-orang yang tidak ada damai. Saudara, kalau tanya yang cerai-cerai dong. Kenapa? Karena tidak ada damai. Kalau ada damai itu sana ada perceraian. Karena orang bakal lain, hanya ada urus bakal lain. Satu bilang Belia beku laki ini model ke setan. Lalu beku laki coba balas. Belia beku istri ini model ke kuntilanak. Nah setan dari kuntilanak kalau tiap hari ketemu di rumah jadi apa? Ya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, momen Natal ini adalah momen menghadirkan Yesus. Momen Natal ini adalah momen di mana Kristus ada. Sebab kalau Kristus ada damai. Kalau ada damai, perjalanan kita penuh dengan pengharapan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya baru pulang dari Maluku. Ya. Saya berkhotbah Natal di salah satu perusahaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya diundang pergi dan kemudian dijemput di bandara, ya, orang yang jemput itu kebetulan memang kami dua belum saling kenal satu dengan yang lain. Karena belum saling kenal satu dengan yang lain, maka saya turun, saya cari dia, dia cari saya. Kami dua saling cari mencari, saudara. Padahal kami dua ini sudah berpapasan beberapa kali. Tapi karena satu dan satu sombatannya, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kami dua lalu lalang hanya di sekitar bandara situ sambil baku lihat saya.
Nanti orang habis semua, baru sudah dia datang dan dia bilang begini, Pak Pendeta minta maaf. Minta maaf Bapak, saya mau tanya Bapak, ini pendeta? Ya, saya bilang, iya saya pendeta. Kenapa? Saya lagi cari pendeta yang datang dari Kupang. Oh ini saya datang dari Kupang. Ya sudah. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, tadi ini kita sudah kulihat, tapi minta maaf. Tadi saya tidak berani tegur Pak. Kenapa? Karena dalam pandangan saya itu pendeta itu harusnya sudah agak tua, ya saudara, lalu kemudian perutnya agak maju sedikit, badannya itu agak besar. Itu baru namanya pendeta. Ini kayaknya tampang-tampang bukan pendeta. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian kami dua menuju dalam perjalanan menuju ke tempat di mana kami akan beribadah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Selesai itu pulang juga dia yang antar saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu dia antar saya pulang, dia bertanya begini, Pak Pendeta, minta maaf. Sekarang saya mau bertanya nih Pak, tolong jawab saya. Saya bilang jawab, ya, tapi Pak jangan tersinggung Dia bilang begini, saya tidak tersinggung, tanya saja. Ya apa kau bikin beta tersinggung? Dia bilang begini, Bapak beta ini jujur dari kemarin ini beta ini lagi tanda tanya, Bapak sekarang umur berapa? Ya, lalu saya bilang begini, saya baru umur 43. Bapak betul, Bapak 43? Dan saya bilang, iya saya 43. Hai Bapak, saya dari kemarin itu saya pikir Bapak itu 20-an ke atas. Saya bilang, lu mata bengkok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, soalnya Bapak betul. Kenapa? Karena beta ini sekarang umur ya baru 39, dia bilang begitu. Tapi beta dia sendiri lebih tua dari Bapak. Karena itu Bapak, kalau Bapak umur 43 masih awet-awet begini, saya mau tanya Bapak, resepnya apa? Ya sudah, saya jawab sederhana. Resepnya adalah ada damai sejahtera dalam hati. Ada apa? Kalau ada damai itu enak, saudara. Ya, satu hari saya dengan istri dan anak-anak, saudara, saya punya anak 3 orang. Ya, saya dan anak-anak waktu itu baru pertama kali ke Lipo, dan hari itu Lipo juga saudara baru pertama kali buka itu namanya Pizza Hut di Kupang. Dan kami mau pergi coba-coba makan Pizza Hut di Kupang. Ya, sudah. Akhirnya kami saudara duduk di satu meja pesan itu Pizza Hut datang. Orang di sebelah kami juga saudara pesan. Tapi mereka hanya 2 orang, kemungkinan suami istri. Tapi mereka pesan lebih banyak dari apa yang kami pesan. Padahal kami ada 3 orang, 4, 5 orang sama dengan anak-anak sudah. Kami 5 orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena saya pesan itu pas-pas, tidak kurang, tidak lebih. Maka kami makan dalam sekejap habis. Ya. Tapi ini 2 orang pesannya banyak, mereka makan tuh orang tuh pemilik cuma korek-korek sah. Ya. Dong hanya makan tuh korek-korek, hanya mungkin cuma makan sedikit, habis itu simpan saudaraku. Dan mereka kemudian bangun jalan pergi. Anak saya satu korek begini, Bapak kita pindah meja. Oh, saudara terkasih dalam saya lebih gimana sah? Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang, kenapa? Mas kurang, nanti Bapak pesan tambah lagi. Oh kurang mana? Sudah. Ya. Lalu anak saya nomor 2 bilang, Bapak, ini Pizza Hut. Jagung katemak di rumah saya potong kasih rata tangan. Apalagi Pizza Hut. Sudah. Maksud saya begini, kalau ada damai, maka saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini kita bisa nikmati penuh dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Ada orang lihat makanan, nafsu makan hilang, padahal makanannya 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Tidak ada damai di hati. Karena tidak ada damai di hati, semua nafsu makan lari hilang habis. Sebentar makanan sudah tersedia. Yang ada damai beta yakin sebentar sapu rata semua. Ada amin. Ada amin. Hidup ini butuh damai. Saudara pergi kantor, kerja tidak ada damai, semua salah habis. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada damai, itu menjadi sesuatu yang sukar untuk dilewati. Tapi kalau ada damai, tantangan, masalah, kesulitan boleh datang. Tapi orang-orang yang ada damai akan berjalan menuju pada pengharapan yang menakjubkan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Seorang yang sangat terkenal bernama Marilyn Monroe. Mungkin Anda pernah mendengarkan nama orang ini. Dia adalah artis Hollywood.
artis yang begitu terkenal, saudara, pada zaman tahun 80-an. Ya. Satu hari dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta, namanya adalah pendeta Billy Graham. Saudara, waktu mereka dua bertemu, pendeta Billy Graham berkata kepada Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, kamu butuh Yesus dalam hidupmu. Tapi Marilyn Monroe bilang begini, saya sekarang lagi tidak butuh Yesusmu, simpan tahan luku Yesus, saudara. Ya. Marilyn Monroe mengatakan dia tidak butuh Yesus. Kenapa? Karena saudaraku, dia rasa dia kaya, dia terkenal, dia punya segala-galanya, dia punya harta, dia punya, saudaraku, apalagi pengikut yang banyak, dia punya segala macam, dan dia rasa tenang-tenang saja. Tapi saudara, ternyata pendeta Billy Graham tahu, sebagai seorang hamba Tuhan, dia melihat bahwa kehidupan Marilyn Monroe sedang ada di dalam ambang kehancuran. Rupanya Marilyn Monroe sedang terlibat, saudaraku, mengkonsumsi narkoba dengan begitu luar biasa. Sampai 1 minggu kemudian, setelah dia bertemu dengan saudaraku pendeta Billy Graham, dia ditemukan meninggal di apartemennya sendiri karena overdosis, saudaraku, mengkonsumsi narkoba. Kenapa dia, saudaraku, mengkonsumsi narkoba sampai berlebihan? Karena tidak ada damai. Uang tidak bisa memberikan kedamaian, pangkat tidak bisa memberikan kedamaian, harta tidak bisa memberikan kedamaian, terkenalnya seseorang tidak bisa memberikan kedamaian. Yang bisa berikan kedamaian hanya satu pribadi, Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini kita rayakan. Beri tepuk tangan terbaik. Makanya kalau saudara kaya tanpa Yesus, saya jamin hidupmu tidak damai. Saudara punya pangkat tanpa Yesus, Anda tidak akan damai. Sukses tanpa Yesus, tidak akan ada damai. Tapi kalau ada Yesus dalam segala keadaan, selalu akan membawa pengharapan. Karena ada Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Itu hal pertama yang kita tidak boleh lupa. Kedua, saudara, kenapa Yesus lahir di Bethlehem atau dalam hidup kita menjadi penting? Selain datang membawa damai, yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan teks firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan ayat 15 yang menjadi ayat inti daripada tema ini. Ya saudara, mungkin ini salah cetak ya. Saudara, ayat 15 dan ayat 13. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat. Pesan yang kedua, kalau Yesus lahir dalam hidup kita, Dia akan memberikan spirit, Dia akan memberikan yang namanya passion, semangat untuk hidup. Saudara yang terkasih, semangat untuk berjuang, semangat untuk saudaraku tidak menyerah. Kata cepat-cepat dalam bahasa Yunani itu memiliki arti, saudaraku, orang yang mau bertekad berjuang untuk melewati, untuk sampai kepada sesuatu tujuan. Itu kata cepat. Dipakai kata speudeo dalam bahasa Yunani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen hari-hari ini banyak yang kehilangan semangat. Ya. Semangat untuk hidup hilang, semangat untuk Tuhan hilang. Aduh, semangat kalau hilang, maka sekali lagi itu orang tinggal mati saja. Karena Alkitab berkata dalam kitab Amsal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang sudah tidak ada semangat, itu dia seperti tulang yang kering. Ya. Kalau semangat sudah patah, itu sama seperti tulang kering yang tidak bisa buat apa-apa lagi, lumpuh. Ya. Bagaimana orang bisa jalan dalam pengharapan tanpa semangat? Maka hidup ini, saudaraku, membutuhkan yang namanya Yesus. Kalau ada Yesus, ada spirit, ada semangat. Saudara bayangkan, gembala-gembala itu menurut ayat 8, mereka tinggal di padang. Tiap hari menjaga kawanan ternak mereka, terus tinggal di padang 24 jam. Mereka punya siklus hanya ada di padang, saudara. Tetapi mereka tidak kehilangan semangat. Mereka dengarkan berita dari sorga yang mengatakan bahwa Kristus telah lahir di Bethlehem. Itu mendorong mereka memiliki spirit untuk datang ke Bethlehem dan berjumpa dengan Sang Bayi. Tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen tidak terima Tuhan di dalam hidupnya.
Saudara, itu terbukti dari semangat untuk Tuhan itu sudah mulai hilang. Semangat kalau untuk Tuhan mulai hilang parah. Makanya pendeta Rap dari Jakarta mengatakan begini, saudara terkasih dalam Tuhan. Kapal konvensional, kapal selam konvensional itu kalau tenggelam, saudaraku, atau masuk ke dalam dasar laut, dia selam, itu bisa sampai 3 jam bahkan lebih. Ya sudah. Dia bisa sampai 3 jam bahkan lebih baru muncul. Tapi Amerika bikin lebih canggih. Amerika bikin kapal selam itu 3 bulan masuk baru muncul kembali. Tapi pendeta Rap bilang kapal selamnya orang Kristen lebih canggih dari kapal selamnya Amerika. Ya. Kenapa? Karena tenggelam di bulan Januari, muncul di bulan Desember. Itu bukan hanya 3 bulan, 12 bulan. Ya, semangat orang Kristen kebanyakan hanya di Januari, Desember, Januari awal. Setelah Januari pertengahan, hilang lagi. Kita sudah lihat di pemuka di gereja, sudah lihat di pemuka di Bapek Kris, ya. Ibadah di Bapek Kris dia pemuka sudah lihat, tapi kalau Natal dia paling tersibuk. Itu anak Tuhan yang hilang semangat. Saudara terkasih dalam Tuhan, semangat itu hanya bisa hadir terus menerus dalam hidup kita kalau ada Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada Kristus dalam hidup kita, dia membangkitkan semangat dalam hidup saudara dan saya, sehingga semangat kita tidak akan pernah hilang meskipun ada begitu banyak masalah, tantangan, silih berganti dalam ini hidup. Tapi kalau ada Kristus, dia memberikan semangat. Saya baca Yesaya 40 ya. Perhatikan ayat ini saudara, ayat 28 mulai. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan, dengarkan saudara yang terkasih. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan punya semangat spirit yang luar biasa. Saudara, saya suka bilang begini kalau saudara berbicara di orang-orang yang lagi bekerja. Ada banyak orang sekarang kena penyakit, saudara. Ya. Ada banyak penyakit yang mulai kena. Kenapa? Karena tidak punya semangat di dalam hidup. Tuhan sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada semangat. Penyakit apa? Penyakit yang pertama itu saudaraku, banyak orang Kristen kena AIDS. Apa itu AIDS? AIDS itu alpha izin, dikit-dikit sakit. A alfa, I izin, D dikit-dikit, S sakit. Ya, itu kenapa? Karena hilang semangat. Sebenarnya dia tidak sakit, tapi dia bikin pura-pura sakit. Karena memang semangat susah ada lain. Sebentar izin, sebentar alfa, sebentar izin, sebentar alfa. Itu karena hilang semangat. Saudara, butuh Yesus. Makanya saudara, gembala-gembala itu orang yang semangat. Mereka baru saja saudara menggembalakan kambing domba, ketemu malaikat, lalu kemudian pergi melihat Yesus di Betlehem, tapi pulang kembali ke pekerjaan mereka, kembali ke aktivitas mereka sebagai para gembala-gembala. Mereka tidak lalai dalam bekerja. Kenapa? Saya ulang lagi, karena mereka bersama dengan Yesus, dan orang yang bersama dengan Yesus memiliki semangat. Penyakit yang sering juga terjadi hari-hari ini adalah penyakit batuk. Batuk itu adalah bawaannya ngantuk. Pagi-pagi dia cuma nguap paling desa. Betul tanya, kenapa lu? Kayaknya tadi makan nasi goreng. Bukan. Itu karena lu kehilangan semangat. Pagi-pagi kok sudah ngantuk. Orang Kristen yang punya Yesus pagi-pagi semangatnya luar biasa. Ada amin? Semangat pagi. Amin. Semangat pagi. Nah, itu dulu anak-anak Tuhan.
Selain kena penyakit batuk, ada yang kena penyakit radang paru-paru. Rajin datang, pulang buru-buru. Saudara, itu karena kehilangan semangat. Orang kalau sudah kehilangan semangat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitulah. Ya. Karena itu hari ini kita butuh Yesus lahir dalam hidup kita. Kalau ada Yesus lahir dalam hidup kita, semangat kita akan menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, jangan penyakitan. Jangan penyakitan. Amin. Ya, itu nanti. Ya saudara, kalau semua yang ada kerja itu tidak kena penyakit, waduh, pemimpin paling senang itu. Pak Nyoman pasti senang ya, kalau punya anggota semua yang semangat ya, saudara. Ya, tapi kalau mati ayam separuh, penyakit ayam separuh, berat itu ya, saudara. Ya, jadi momen Natal ini momen di mana Yesus lahir dalam hidup kita. Saya ulang, memberi damai sejahtera buat kita dan memberikan semangat kepada kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Bilang sama-sama dengan saya, mari kita ke Bethlehem. Bilang samping kiri kanan, bukan di Palestina. Tunjuk sama dia di hatimu. Amin. Ya. Saudara yang terkasih, pemain musik maju ke depan, semua WL singers. Ya. Kalau kita ada di Bethlehem, kita menjadi Bethlehem, saudara, maka Yesus lahir dalam hidup kita. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita punya damai. Sama-sama katakan, saya punya damai. 1, 2, 3. Saya punya damai. Sama-sama, saya punya damai. Bilang samping kiri kanan, jangan bunuh diri karena ada damai dalam hidupmu. Jangan bilang jembatan ini sudah jadi jembatan kembar. Jadi mari kita pergi coba-coba tes, lompat di jembatan baru. Jangan. Ya sudah, ada damai dalam hidup kita. Bilang samping kiri kanan, jangan Iko Marlin Monroe. Ya, amin, saudara. Jadi ingat itu. Kedua, sama-sama katakan, saya punya semangat. 1, 2, 3. Saya punya semangat. Bilang sama-sama, semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian sebab Natal.